Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Praktisi Butuni. Malam ini kita akan membuat konten part 2 dari film Desa KKN ya, yang KKN Desa Penari. ya KKN Desa Penari. Mungkin bisa di Ya, jadi malam ini kita akan konten part 2 dari konten yang kemarin sebelumnya itu tentang KKN Desa Penari. Jadi untuk konten malam ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait konten kami tentang Desa KKN kemarin. Jadi seperti apa selanjutnya? Ayo kita ikuti. bisa ditambahkan Mas Edi? Ya, seperti yang disampaikan bahwa untuk malam ini kami membahas tentang Desa KKN. Hanya lebih fokus pada menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari teman-teman ya. Terus nanti kita akan menggali lagi kelanjutannya, apakah memang betul Kodam yang menolong dari Nur itu yang membantunya atau tidak. Nanti kita ikuti terus perjalanan kami. Iya. Saudara bisa ditambah? Cukup. Ya, baik. Seperti biasa teman-teman, kita akan melakukan perjalanan astral dulu ya. Kita kan bisa komentar aja. Oh iya, langsung komentar aja ya, boleh. Kita langsung menjawab komentar dari teman-teman yang mungkin masih belum dapat Ya, karena jawaban. Jadi nggak perlu perjalanan astral ya, karena di konten pertama kita sudah melakukan perjalanan astral dan mediumisasi. nah, ini ada pertanyaan ya juga Dari namanya dari Gibson. Setahu saya orang kesurupan dirasuki itu matanya melotot. Ya, baik. Apa lagi, Mas? Bisa aja dulu kita jawab satu-satu ya. Ya, baik. Kenapa? Oh, yang setahu saya orang kesurupan itu matanya melotot. Ya, tergantung sosok yang memasuki ya. Kalau sosok tersebut galak, ganas, dia akan melotot. Tapi kalau yang masuki itu sosoknya teduh, tenang, beraura positif, dia akan tenang, teman-teman. Iya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Mas Ipul bahwa seperti itu, dan bisa dilihat pada konten-konten kita sebelumnya bahwa kalau kita melihat dari Saudara Ali berapa kali dimasuki itu ekspresinya itu beda-beda. Jadi tidak mesti harus mata melotot itu. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa ketika yang memasukinya energinya bagus, nah tawasulnya bagus juga, ya bagus juga ya maksudnya. Mungkin seperti itu. Iya. Apalagi, Mas? Ya, Mungkin ada yang ditambahkan lagi? Arfan? Alwi? Oh iya, jadi Soal tambahkan tadi. sedikit. Jadi untuk konsepnya itu mungkin nanti teman-teman bisa bedakan antara kemasukan sama memang yang sengaja dimasukkan. Jadi konsepnya agak sedikit berbeda teman-teman ya. Jadi gini, saya jelaskan. Mediumisasi, kenapa tidak berbahasa daerah Jawa atau daerah tempat terjadinya di Desa KKN itu? Iya. Ini saya jelaskan. Ingat, mediumisasi mengikuti karakter dari manusia, gitu. Alwi orang Buton, terus kita menarik sosok dari Badarwi Jawa. Belum tentu dia menggunakan bahasa Jawa, begitu. Pada umumnya orang Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Jin juga bahasa Indonesia dan bisa berbahasa Jawa. Cuma kalau mediumisasi itu dimasukkan sosok dari luar dari Jawa terus mengikut bahasa daerah di sini, itu tidak mungkin. Tapi logat boleh, karena Alwi memang manusia itu ada namanya saraf pikir ya. Di saat dimasukkan mediumisasi, saraf pikir itu otomatis akan bekerja, mempengaruhi sistem kerja tubuh. Jadi jin yang masuk atau khodam yang masuk akan mengikuti ciri dan khas dari manusia tersebut, gitu ya. Saya jelaskan sedikit. Ada juga yang seperti itu, tergantung dari tingkatan ya, golongan dari bangsa jin. Itu saja saya jelaskan kenapa tidak bisa berbahasa Jawa ya, kecuali kita mendapatkan karakter dari manusia Jawa atau manusianya, kita masukkan di situ baru bisa berbahasa Jawa. Seperti itu teman-teman. Dan ingat, kita akan mengungkap sedikit itu yang dari pertanyaan para netizen ya, kenapa tidak ini. Nanti kita akan jawab dari mediumisasi ya. Kita akan pertanyakan ya, apa benar yang dilakukan para
mahasiswa di desa KKN itu banyak melanggar aturan-aturan atau adat istiadat di daerah tersebut ya. Jadi kita mengulang kembali nih KKN part 2 nih ceritanya seperti itu. Saya serahkan kembali kepada saudara Ipul dan Dedi ya. Siap. Terima kasih Master. Ya, seperti tadi ya teman-teman yang sudah disampaikan oleh Master bahwa tidak semua sosok itu menggunakan bahasa daerah ya. Gitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Master. Mungkin apa lagi pertanyaannya Mas? Jadi bisa dibuka. Apa? Tentang ini. Tentang apa lagi? Tentang itu lagi ya apa? Jangan sampai yang ditarik itu yang dilihat itu tim Prabu itu katanya bukan kampung desa penari yang dimaksud, mungkin banyak kampung-kampung lain. Iya. Itu ya, seperti itu ya. Jadi begini teman-teman. Mungkin nanti bisa disempurnakan oleh Master ya penjelasan saya. Baik, menjawab keraguan dari komentar teman yang salah satu teman yang mengatakan katanya jangan sampai itu kampung lain. Sebenarnya begini. Jadi dari awal konten kita sudah niatkan. Jadi kita memang fokuskan untuk menarik titik energi dari kampung yang dimaksud. Masa tujuan kita ke Pasar Wameo yang ketarik Pasar Nugraha kan begitu kan? Istilahnya begitu kan? Beda. Jadi memang dari awal itu seperti kita melakukan ibadah atau kita mau melakukan perjalanan mau kemana, tujuan kita mau ke si A, tidak mungkin si B yang kita temui begitu teman-teman. Semua tergantung niat dan keyakinan. Jadi dari awal konten itu jangan sampai itu kampung lainnya dimaksud Prabu, enggak. Jadi kita memang titik fokus kita, kami semua bahkan dengan Master, titik fokusnya dari kampung yang kita maksud. Umpamanya desa penari ya, kita niatnya itu kita menarik energi dari desa penari itu. Kalau memang desa itu nyata, kalau desa itu fiktif, maka kita tidak akan bisa dapatkan tarikan energi. Begitu teman-teman. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Dedi. Seperti saja. Kayaknya mungkin kita Pertanyaan bisa lah kan? Tentang itu. yang itu pertanyaannya kayaknya cuma itu saja. Rata-rata kayak kenapa yang memasuki itu tidak bisa berbahasa Jawa, intinya di situ saja semua. Ya, apalagi Mas? Ada lagi? Oke teman-teman, jadi kita akan lanjutkan Mungkin tambahkan lagi tadi soal itu. konten part 2-nya. Nanti lihat keseruannya seperti apa, karena di sini juga kita bakalan lebih menggali tentang kejadian-kejadian apa saja yang ada di desa tersebut itu teman-teman. Baik, apalagi pertanyaan? Maaf lahir batin juga buat Master Tommy dan saudara-saudara keluarga besar Prabu semuanya, tambah gemuk Bang Alwi setelah beberapa lama tidak konten. Oh, maaf. Ini interview. Ini loh. Ini interview pada Rui dan Bima. Yang paling lengkap, semoga dapat menjadi pelajaran. Jadi agak sedikit lengkap ya kalian. Jadi Ayu ini pertanyaannya Ayu. Nggak ditarik juga Mas. Jadi mungkin malam Ayunya masih hidup ya? Ayunya masih hidup. Cuman Ayu kan kemarin yang punya kodam itu kan? Iya. Ayu. Kita akan Oh, tarik bukan. dari kodamnya Ayu. Oh Ayu. Oh, nanti rasanya. Iya. Oke teman-teman, untuk kelengkapan nanti biar lebih lengkapnya ketika nanti kita kelanjutan konten ini teman-teman ya. Ayo kita langsung aja ya. Langsung mediumisasi kayaknya. Oke, supaya kita bisa Ya, perjalanan astral dulu. perjalanan astral ya. Baik, kita melakukan perjalanan astral. Menarik Iya, Bu. kodamnya Ayu. Menarik Melihat sosok dari kodam Ayu. Nanti tertarik. Oh, kodamnya Nur, maksudnya kodam Oh, kodamnya Nur ya? Si Nur yang kemarin itu dia diselamatkan sama kodamnya karena sampai dia ketemu sama bapak-bapak yang ibaratnya petua kampung situ lah. Siapa kan nama bapak-bapak itu tuh? Rambut hitam tuh. Oke teman-teman, jadi ini Saudara Alvan akan melakukan ilmu laduni, perjalanan menembus dimensi untuk melihat hal-hal apa saja yang ada di sana. Jadi untuk malam ini kita akan fokus dari pertanyaan tadi tentang kodamnya si Nur, sama yang kedua bagaimana nasibnya Ayu, apakah benar dia sama Bima kemarin itu memang melakukan sesuatu yang di luar akal sehat lah gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa dilanjutkan ini Zoom. Oke Mas, ada yang mau ditambahkan Mas?
belum. Baca komentar lagi, ada komentar apa lagi? Ada komentar lagi yang lain kan? Coba lihat komentar. Saya cek komentar saya. Mati itu dia mati. Ayo baik teman-teman, mungkin saya akan ini baca-bacakan komentar-komentar dari teman-teman ya. Sembari kita menunggu saudara Advan perjalanan. Oh, itu panjang sekali apa? Oh, ini ada keriting sini. Nah ini wah ini biang keladinya jin ifrit. Apa itu? Kayaknya itu ada kalimatnya dia. Oh ini jadi Tidak ini. oh, bukan jin ifrit itu. Dan ini badarawuhi ini sebenarnya cuma satu teman-teman, yang banyak itu daunnya itu penarinya itu. Badarawuhi ini bosnya, badarawuhi cuma satu, yang banyak itu daunnya ya teman-teman ya, perlu digaris bawah itu. Karena di sini ada salah satu teman yang komen katanya badarawuhi itu bukan cuma satu tapi banyak. Jadi kalau teman-teman sudah nonton filmnya, badarawuhi cuma satu, penarinya yang banyak, namanya daun. Udah. Oh jadi gini, ini juga ada salah satu dari teman-teman namanya Waroka Lukia, katanya dari mana tahu bahwa itu adalah desa yang dimaksud. Jadi gini teman-teman, namanya kita melakukan ilmu laduni atau perjalanan astral itu atau Merogo Sukmo. Jadi kita ketika meniatkan suatu tempat, kita bakalan ke sana langsung teman-teman. Tidak ada embel-embel kayak misalnya kapal, naik mobil, naik motor, itu enggak. Itulah perbedaannya antara kita melakukan kajian-kajian ilmu hikmah seperti itu teman-teman. Oh ini tadi ya dari Gogor Mbak komen ini tentang bahasa daerah sih. Kenapa harus menggunakan bahasa sini atau dialek sini, ataupun kenapa tidak menggunakan bahasa daerah sana. Jadi itu tadi sudah dijawab sama Master Tommy ya teman-teman ya. Nah, ini tentang matanya melotot juga tadi sudah dijelaskan juga. Nah, ini kontennya bukan daerah Jawa teman-teman. Ini adakan pertanyaan, kontennya ini di daerah Jawa kah? Jadi kita konten bukan dari daerah Jawa. Kita di bawah-bawah Sulawesi Tenggara teman-teman. Ya mungkin ada yang ditambahkan saudara Mas Dedi soal yang disampaikan tadi, soal ada menyampaikan. Sampaikan Mas. Oh iya, mungkin tadi sudah disampaikan Master Tommy dan kenapa pada saat itu mendemonstrasi bahasa sini ya, karena secara logika saja jin itu hidupnya dia sampai ribuan tahun ya, sedangkan kita ini manusia yang diberikan umur hanya sampai 60 tahun. Jadi ketika dia hidup sampai ribuan tahun, maka segala sesuatu yang ada di ini mereka mengetahuinya ya, lebih mengetahui mereka. Ya, udah tahu juga. Oh, ini ciri khas. Ini ciri khas. Ciri khas. Sudah ikon. Apa lagi pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan dari Ambrun Official. Bang Arvan, biar dialek pakai kalimat kita, itu artinya apa? Jadi kalau untuk kita di Sulawesi Tenggara ini, kita itu artinya kamu. Ini tergantung dengan siapa kita berbahasa, apakah dengan satu orang atau dua orang. Tapi biasanya kita itu adalah kamu, itu bahasa halus dari daerah kami. Itu bahasa sopannya kami gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya bilang, kamu mau kemana? Itu kurang sopan, jadi kita pakainya kita mau kemana gitu. Mungkin kalau di daerah Masing-masing ada. di luar Sulawesi Tenggara mungkin kita itu Beda-beda. maksudnya kita Lebih dari ini. satu. Gitu ya, tapi kalau di sini sebenarnya kita itu adalah kalimat Halus sopan. yang halus. Kalau di Jawa namanya sampean. Sampean begitu ya. Jadi setiap daerah punya bahasa sini, dan di Indonesia ini kan punya bahasa majemuk ya, 1000 macam bahasa, adat istiadat, suku. Jadi perbedaan itu wajar ya. Baik teman-teman, ini sembari kita menunggu saudara Arvan perjalanan astral ya teman-teman. Jadi kita sedikit berbincang. Ada lagi komen kayak? Oke, jadi nasib Ayu Bima di mana bang? Jadi kalau kemarin yang difilmkan itu kan
si Bima udah meninggal ya. Cuman kemarin kan Sukmanya itu kalau kata dalam film itu dikurung di Angkara Murka. Kan terus Angkara Murka itu alam gaib. alam gaib itu alam bangsa jin, itu alam gaib yang kita manusia biasa itu nalarnya tidak bakalan sampai lah ke sana kita. Terus Ayu ini kan kemarin sama-sama nih sama si Bima waktu diceritakan dalam film. Nah jadi di sini kita akan mencari tahu tentang nasib Ayu. Ada nasib Ayu seperti apa, di sini kita akan cari tahu sebentar teman-teman. Ya termasuk juga kodamnya itu Nur, kan pada di akhir film itu kan si Nur kan pergi ke tempat Ustadz bertanya tentang kodamnya itu tadi. Karena di film itu kan kodamnya berjanji bakalan menjaga Nur ketika di desa KKN itu. Ya mungkin cukup ya teman-teman ya perjalanan astralnya. Coba kita akan memanggil saudara Arfan lagi ya, agar bisa memberi informasi tambahan tentang konten kita malam ini, Desa KKN Penari Part 2 ya. Boleh dibantu. Ya baik, mungkin saudara Arfan bisa menceritakan selama perjalanan astral informasi apa aja yang didapat ya? Kalau perjalanan astral tadi kan lebih fokus ketemu sama kodamnya yang nenek ini, Nur. kodamnya Nur. Kalau yang digambarkan tadi beda kayak yang di film. Tapi intinya dia punya kodam. Dia punya kodam, nenek itu bersih. Apa memang ibaratnya sesuai kayak yang diceritakan dalam karakter di film itu, bahwa dia itu memang melindungi Ayu. Iya, kalau melindungi iya. Nur maksudnya Iya, Nur. kalau melindungi itu kan memang dia ada sama wanita itu untuk melindungi wanita ini. Oke, siap. Terus nasibnya si Ayu kan kalau di konteks film itu kan Ayu dia buat kesalahan, artinya dia melanggar aturan desa gitu. Ketemu enggak tadi itu sama si Sistem kalau yang itu saya lihat momen maksudnya ada hari-hari, ada waktu tertentu biasa dia masih terpengaruh kayak begitu, kayak menari tanpa sadar begitu. oke. Masih ada, tapi maksudnya tidak sering kayak ada Kayak cuma 1 bulan 2 kali ada gitu. lah gitu, Ada intinya ada. masih ada efeknya. Terus kalau misalnya ketemu itu siapa tuh yang kepala kampung itu siapa sih? Itu yang dukun kampung itu. Yang dukun kampung itu tidak lihat, kira saya fokus sama nenek itu. Oke, siap. Baik, mungkin ada ditambahkan Mas Dedi? Ya, berikutnya. Itu kan langsung apa ya? Perjalanan astral ya? Perjalanan astral. Mediumisasi ya? Kita akan memanggil sosok Kodamnya Nur Itu dulu kayaknya. nenek tadi ya. nenek tadi ya? Kodamnya si Nur. Iya, yang nenek tadi yang dilihat itu. Masa kita ingin gali cari tahu? Jadi ya seperti yang sudah dijelaskan Master tadi, kenapa tidak berbahasa Jawa? Saya kira sudah dijelaskan ya. Jadi jin itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda ya. Kemampuannya sih beda. Kemampuannya berbeda-beda dan mereka lebih usia hidupnya lebih panjang daripada manusia ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi ya, soal sedikit pengetahuan tentang bangsa jin. Jadi bangsa jin ini usianya panjang-panjang. Jadi mereka lebih banyak tahu soal kejadian-kejadian apa yang dialami oleh umat manusia. Baik, mungkin bisa dilakukan perjalanan astralnya, mediumisasi ya. Ya, baik. Mungkin tarik Mas Dedi ya, soal sosok kodam nenek-nenek itu ya. Baik, saudara Mas Dedi akan menarik sosok kodam nenek-nenek yang bersama siapa? Ayu ya? Nur, oke ya, oke siap.
Ini sosok dari neneknya Nur ya. Boleh ditanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita itu yang kodam ini yang mendampingi. Namanya Nur. Mas. Informasi itu Mas. Jadi saya mau tanya, apa benar Alkisah itu? Alkisahnya desa KKN itu, desa penari itu. Iya. Terus benar selama ini kau yang menjaga Nur? Dari umur berapa? Sejak kecil. Kecil. Berarti kenal Badarui? Apa betul namanya Badarawi? Benar? Oh bukan ya, cuma julukan saja. Badarawi. Terus sekarang keberadaannya Ayu sama Bima di alam apa namanya Bang? Alam apa tadi ya sebutnya? Alam Karamur. Oh iya, alam Murko. Apa benar? Udah pulang. Siapa yang kasih pulang? Tahu. Oh sudah pulang. Jadi itu sebenarnya sukmanya. Jadi kita ini mau menjawab pertanyaan para penonton tentang keberadaannya Ayu dengan Bima. Ternyata sudah pulang ke Udah pulang ke orangnya. ke rumahnya. Apa benar sosok dari Badaro itu ular? Benar ya. Ada pertanyaan lagi Pak? Det, sangat. Tentang soalnya terus terang kami ini belum Kami belum sempat. menceritakan itu, belum terlalu ya menyimak untuk penonton. Itu kita kan dari kecil menjaga saudara Ayu kan. Terus selama di desa KKN apa-apa saja gangguan yang kita bantu. Sehingga Artinya gini, ada juga Widya itu kan kalau tidak kan dijadikan tumbal untuk Badarawi. Apa benar dia selamat akibat kita? Jadi selamat akibat apa? Kan itu kan dijadikan tumbal untuk desa penari. Kenapa dia bisa selamat? Ganti-ganti sama temannya. Oh diganti. Terus itu waktu mereka melakukan perjalanan ke kota terus kembali ke desa menjelang maghrib, apa benar mereka masuk ke alam jin, melihat tarian, makan di situ, itu benar? Jadi yang disajikan itu apa itu? Makanan seperti apa? Apa benar dari kepala monyet, terus binatang-binatang, itu benar? Monyet, Benar? kambing, Oh. darahnya banyak banget. terus efeknya apa kalau manusia memakan makanan dari bangsa itu kalian? Mereka udah nggak bisa pulang, Nggak bisa pulang ya, bakalan tinggal. bakalan tinggal. Jadi kesimpulan bagaimana maksud dari Iya. desa penari? Nggak boleh, Tidak boleh apa? Melakukan hal apa? nggak boleh bikin apa-apa. Kedepannya apakah nanti ada manusia lagi yang datang ke sana, apakah masih dapat gangguan kayak begitu atau tidak? Dia, Ya? Iya. Apa Bima itu betul memiliki keturunan dari bangsa jin, anak nggak ada. yang dikisahkan di cerita bahwa Bima memiliki anak dari Badaro? Nggak ada. Tidak ada ya?
Dia tuh tumbang. Kalau dia itu tumbal ya. Apa benar Badarawi itu awalnya manusia atau memang jin? Siluman. Oh, siluman. Kenapa dia takut sama kamu dari Kodam Nur? Dia takut. Dia menghargai. Kamu berarti kuat ya? Enggak. Terus kalau dia menghargai kamu kan biasanya kan Iya, ada yang ditakutkan ada yang ditakutkan. sehingga tidak mencelakai apa yang kau Mencelakai si Ayu di sini. Terus kenapa dia tunduk? Enggak tunduk. Oh, dihargai saja. Iya. Kira-kira kalau itu hari Nur dia dicelakai oleh Badarawi, kok gimana? Kalau kau tidak punya kekuatan, coba saya tanya. Aku punya teman. Oh, kamu ada teman? Siapa sosoknya? Apa sosoknya? Enggak boleh. Nggak boleh tahu juga. Ini ada temannya mas Teh, tapi nggak boleh tahu. Jadi teman kamu itu yang kuat berarti, yang bisa bantu. Andaikan itu sosok Nur yang kau jaga itu diganggu sama Badarawi. Dia jin, dia siluman. Aku bukan. Aku jin. Aku baik. Dia enggak baik. Kamu leluhurnya atau kodam dari leluhur? Luhur kuda. Sebelumnya kau sama siapa sampai dari keturunannya itu? Kakeknya atau bapaknya? Itu neneknya. Aku neneknya. Tapi itu hari ada kiai yang coba untuk memisahkan kamu dengan Nur. Kenapa tidak bisa? Apa kamu betul melakukan perjanjian kepada kiai itu akan menjaga Nur? Aku tahu. Aku tahu apa maksudnya? Nur bukan diganggu. Oh. Jadi sekarang gini, saya tanya lagi. Apa benar kodam itu menolong manusia? Enggak. Yang bisa menolong manusia siapa? Allah Jadi kodam ini hanya untuk menghalang. menghalangi, tapi yang menolong Allah. Iya. Jadi kalau orang yang melakukan tarikat-tarikat amalan-amalan itu bagus. Iya, benar. Aku nggak bisa nolong. Yang menolong hanya Allah. Iya, Iya, benar. Dari doanya itu orang itu sendiri ya, benar. dengan ibadahnya. Benar. Kodam ini hanya menghalangi. Benar. Tapi ada pengkaji-pengkaji ilmu tarikat yang bisa membalas jin. Itu benar. Benar. Enggak membalas, enggak boleh balas. Diingetin aja. Seperti itu. Lanjut. Iya. Air, pertanyaan tadi. Kalau Ayu sekarang bagaimana? Kan udah pulang. Sudah pulang. Dari tadi ditanya sudah pulang. Ini mungkin pertanyaan dari Iya. teman-teman di komentar. Yang di belakang bagaimana ada pertanyaan? Ayo, kita teman di belakang Ya, tanya. siapa tahu ini kita mau manggil sosok. Kita mau manggil sosok kodam nenek-nenek yang bersama Nur ya. Siapa tahu ada. Ya. Oh, jadi kodam itu, semua kodam itu tidak bisa menolong manusia yang diikuti ya. Cuma menghalangi Cuma menghalangi ya. serangan-serangan gaib. Menghalangi serangan-serangan gaib ya. Jadi seperti disampaikan tuh dia menghalangi melapisi bagian tubuh luar kita ya. Enggak Coba Bu, boleh kasih ada cincin yang Bu. Apa Badarawi bisa melawan cincin ini? Coba Coba. kasih lihat. Apa cincin ini bisa melawan Badarawi? Apa cincin ini bisa melawan Badarawi? Cincin yang saya pegang ini. Karena berkodam. enggak boleh, itu kan ratu. Siapa yang ratu? Dalamnya itu kan ratu. Berarti Badarawi bisa nggak lawan Badarawi? Bisa. Bisa. Kan dia siluman. Dia siluman ya. Oh, kuat ini. Kuat. Kalau yang ini Jangan, enggak boleh. apa isinya ini? Enggak boleh. Nggak boleh yang ini. Kuat sekali yang ini. Enggak mau dia disebut. Nggak mau disebut. Baik teman-teman. Saya bertanya boleh. Kalau ini yang di tangan saya ini,
simpen aja buat kamu. Tidak, ini bisa lawan Badarawi. Sosok-sosok seperti Badarawi berani dia serang saya. Nggak boleh dipamerin. Tidak, saya tanya saja. Tidak kita pamerin. Dia bisa, kamu bisa juga. Oh, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin Arfan mungkin boleh tanya mungkin kesempatan ya. Sudah tadi. Ya, sudah cukup mungkin ya teman-teman ya. Kasihan saudara Alwi. Kalau menurutnya kita teman-teman yang ada di sini orangnya bagaimana? Yang kamu lihat. Yang kita lihat baik, jahat atau bagaimana? Kepribadiannya bagaimana teman-teman yang di sini semua? Kalau kita kan pasti bisa lihat dengan mata dengan batin. Kan kamu belajar. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi terkait, mungkin ada komen-komen masih ada yang belum terjawab terkait ini. Cari-cari. Kalau supaya kita tanyakan langsung ya. Jadi saya jelaskan sedikit teman-teman. Itu kalau kita masuk ke rumah, kalau kita masuk ke dimensi lain, kalau kita masih di alam, kita minta pulang itu dipulangkan. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam rumah mereka, makan di situ, minum di situ, itu tidak bisa pulang. Tapi kalau masih di dalam di luar dari rumah tempat mereka, kalau kita minta pulang itu boleh kita masih bisa masuk ke alam manusia. Seperti itu ya. Apakah seperti itu? Benar. Iya. Karena ketika kita sudah makan di alam gaib kan tidak bisa dipulangkan ya. Iya. Iya. Karena kenapa dia? Maksudnya bisa dijelaskan kenapa? Ada ikatan mungkin ketika sudah memakan makanan situ sehingga tidak bisa balik. Bisa menjelaskan bisa soal manusia yang masuk di alam kalian dan Iya. Maksudnya ini jadi edukasi buat teman-teman ya. Mungkin suatu waktu lagi ke hutan atau kemana, Nanti soalnya makan, gak usah kelihatan ngapain. makan ya. mungkin pada saat mungkin mendaki atau apa, kita tidak antara alam manusia dan alam ini kan sekilas tidak terlalu nampak dia ini kalau orang lihat. Iya. Oh iya. Jadi kita masuk itu tidak disadari dia sedang kita masuk ke alam mereka. Oh iya, saya mau tanya lagi nih. Itu di Jawa kalau itu kan ada sering itu anak kecil atau orang kadang diambil sama apa kayak wewe gombel apa kayak gendruwo. Itu emang disembunyikan ya sama bangsa mereka itu. Iya, itu kok masyarakat carinya dia harus pukul-pukul apa kentongan-kentongan itu supaya apa? Gak kelihatan, biar kelihatan. Emang ada dampaknya kalau dipukul-pukul kayak apa kentongan begitu? Kenapa bisa ditemukan tidak lama ditemukan itu anak kecil atau orang yang disembunyikan wewe gombel atau gendruwo itu? Enggak ada. Loh, tapi kenapa berarti percuma mereka bawa kentongan-kentongan yang mereka pukul-pukul itu? Mereka berdoa sama Allah. Keluar dari konteks. Oke. Kita kasih keluar saja deh. Oh iya. Saya terima kasih banyak atas keterangan. Iya, terima kasih ya atas keterangannya ya. Saya hanya tanya itu saja. Oke. Ya, assalamualaikum. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa keluar silat sahabat bantu ya? Bantu ya. Tangannya di belakang terus ya. Oke teman-teman ya. Kita coba melakukan penarikan dari kodam dukun tersebut yang menolong Nur, yang menolong Widya ya. Kita coba menanyakannya. Karena yang lebih tahu jelas itu karena paranormal itu ya. Coba kita minta keterangan dari kodam dari dukun tersebut ya, dari film atau cerita di KKN ya.
Sudah, kita saja. Dikit-dikit lagi. Ya, kalau di situ kau tarik yang di bawah situ di Kali Ambon. Ya, sempurnakan. Sesuatu apa tadi? Dukunnya. Dukun. Anu kodam dari dukun. Kodam dari dukun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Benar kamu kodam dari dukun yang dimaksud di desa kakak penari itu? Sampean manggil aku kok nanya. Iya, kita hanya pastikan saja. Karena ada Usah manggil aku, kok sampean manggil kok nanya. ini ya, jadi teman ya. Jadi ini ya, ini jawaban dari apa? Komentar pertanyaan tadi ya. Karena kita sudah niatkan tarik titik ya ini Mas. Ya, balik Mas. Tanya Mas. Saya mau menanyakan tentang kenapa kamu bisa tolong Widya sedangkan Ayu kok tidak bisa tolong di saat posisi penarikan sukmanya mereka itu dijadikan tumbal itu. Ayo udah terlalu jauh berjalan. Oh, Ayu terlalu jauh berjalan. Nggak bisa diambil. Kamu dengan apa membantu Widya, memanggil Widya untuk pulang? Dengan cara seperti apa? Aku punya ilmu. Tapi Badarwi kenal kamu, penunggu dari desa penari itu. Apa benar kamu punya ikatan tentang hal-hal yang ada di desa itu dengan penunggu itu? Lindungin desa, Oh, kamu Dan juga lindungi desa. lindungin orang-orang. Jadi sekarang setiap tahun ada tumbal di situ tuh? Udah enggak lagi. Oh, sudah tidak lagi. Sudah berapa banyak orang yang seperti Ayu dan Bima di situ? Nggak mau. Tapi ada sebelum itu ada. Sesajen itu bagus. Tidak bagus. Jangan tanyain aku. Jadi teman-teman seperlunya saja kita tanya dia nih. Itu saja sih. Intinya itu jangan berbuat Punya ikatan. punya ikatan. Jadi teman-teman di desa penari itu atau di kampung mana saja jangan pernah melakukan perbuatan-perbuatan hal yang tidak bagus ya. Karena di setiap daerah punya adat istiadat ya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Kalau kapan dilanggar akan mengakibatkan sesuatu pada diri kita manusia itu sendiri. Jadi teman-temannya itu pelajaran buat kita. Kemanapun kau berada, dimanapun kau berpijak, disitulah langit dijunjung. Yang memiliki arti sangat luas teman-temannya. Artinya hargailah setiap daerah yang kau tinggali atau kau tempati ya. Ada hal-hal ketentuan atau peraturan daerah tersebut agar tidak boleh kita langgar, berbuat hal-hal yang tidak senonoh, lain dan sebagainya, karena setiap daerah memiliki khas energi dan hal-hal yang kadang di luar dari nalar pikiran manusia. Ada yang bertanya lagi? Saya cukup. Ada. Ada pesan-pesan buat Iya. kami golongan manusia ini, bangsa manusia ini. Ada pesan, ada kesan yang mau disampaikan. Jangan sekutu amati.
Jangan bersekutu. Iya, tidak baik bersekutu dengan jin. Apalagi Sampean bakalan dibawa ke angkara murka. kita akan dibawa di alam mereka, di mana mereka akan tinggal. Apalagi? Itu saja. Ya, terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan ke kami. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, kita pidato saja nih teman-teman ya. Oke. Nah, bisa keluar sendiri. Baik, nanti dibantu ya. Kayak Jalangkung. Ya, oke, siap. Pulang tadi, antar datang tadi jemput. Oke. Assalamualaikum. Oke, baiklah teman-teman. Tadi kita sudah minimalisasi ya. Mungkin ada baiknya kita tanyakan ke Bung Alwi gambaran sosok dari kodam-kodam yang sudah dimasuki tadi. Apakah memang tampilannya seperti yang diceritakan di film itu atau tidak, atau bagaimana? Mungkin bisa digambarkan. Mulai dari kodam Yang ini tadi. ini tadi itu. Mungkin digambar. Itu yang menur itu. Iya. Tadi itu bagaimana ya? Kan kemarin saya sudah nonton dari pertama tayang, sudah nonton. Itu gambarannya tidak kayak seseram itu. Iya. Kan kalau di gambarannya itu dia kayak matanya itu apa? Bukan dia rusak, kayak apa? Kayak katarak-katarak begitu. Gambarannya tidak seperti itu. Entah mungkin karena dibikin biar lebih seram, biar lebih horor, makanya mungkin dia diilustrasikan seperti, tapi dia tidak segitu-gitu amat, dia tidak separah itu. Kalau misalnya memang pakaiannya emang dia pakaian ini kayak kebaya, benar, dia pakaian kebaya, rambutnya itu emang kayak diikat-ikat di atas, kayak di apa sih namanya, apa Konde-konde. kayak konde-konde begitu. Tapi, Jalannya, men. Tangannya memang di belakang begini. iya dia kayak ini dia jalan, tapi dia tidak bungkuk-bungkuk amat sih. Dia bagaimana sih? Intinya tidak seseram karakter yang ditokohkan itulah, tidak seseram itu. Sempat tadi juga kayak lihat itu kayak yang orang-orang itu orang-orang, kalau mungkin yang sudah nonton filmnya kan ada itu dia jalan Ayu kan namanya itu kayak itu, bukan Widya jalan tuh dari waktu mereka beli pentol mau naik itu bus motornya mogok. Nah itu kan pas ada datang yang mau datang tolong, mereka itu apa ya, kayak sebangsa jin tapi pakai face-nya manusia. Jadi kayak matanya mereka, penglihatannya mereka itu kayak dimanipulasi. Dan memang ketika itu kan dibawa di tempat menari-menarinya mereka itu kan di situ memang ada kayak lagi pesta makanan. Dan itu memang ada, memang itu nyata. Ketika itu lagi pesta, memang dari mereka itu lagi pesta. Jadi ceritanya itu untuk memanipulasi biar ketika mereka masuk ke dalam Mereka ikut makan, tidak bisa keluar. Seperti yang digambarkan tadi ya, ketika kita memasuki alam gaib, kita dimakan makanan yang ada di sana. Untuk mau keluar itu susah. Ya, sedangkan yang difilmkan itu kan dia tidak sampai makan siapa tuh namanya, siapakah ternyata namanya. Jadi dia itu kan cuma membungkus tuh, terus nanti dia bawa pulang di poskonya. Seperti itu. Memang itu ada ketika tarik pasta itu memang lihat hal-hal seperti itu juga. Ya, Tapi kalau untuk tusuk kodam itu tidak seseram, tidak sehoror yang dikarakterkan di situ, yang ditokohkan di situ. Kalau itu yang kedua tadi yang kodamnya dari dukunnya ya Mas? Dukun. Ya. Nah ini justru kalau misalnya si yang baju hitam itu sangar sih mukanya, lebih kayak apa nih? Kalau misalnya kita manusia biasa, kita ketemu orang itu kayak pas, kayak Aura dukun ya. seram mukanya begitu ya. Baru kan dia memang Face-nya itu. dia tuh kayak urat-uratnya tuh kayak kan kurus tuh, kurus. Jadi bodoh kan memang pakaian ini hitam. Dia tuh Tidak seperti saya kan? Enggak, maksudnya bagaimana kah? Cuma memang dia punya peliharaan. Di situ dia punya peliharaan. Peliharaan sebenarnya banyak. Dukun tadi ya. Memang dia punya ini, tapi kalau misalnya di versinya kita sekarang itu dia bisa dibantu kayak Swangi.
tapi Swangi laki-laki. Oh dia kalau di Buton. Iya, kalau di versi daerahnya kita itu namanya Swangi laki-laki, kan beda nih Swangi perempuan sama Swangi laki-laki. Karena kalau di kita ini, khususnya di bawah-bawah nih, Sulawesi Tenggara, kalau Swangi perempuan ini kan biasanya tuh meresahkan. Nah, obat daripada Swangi perempuan ini adalah Swangi laki-laki tadi. Makanya ketika dia di situ digambarkan di film, ketika dia lari itu kan dia jadi anjing tuh untuk tolong si media biar bisa pulang. Waktu naik dari kampung mau naik ke poskonya itu kan dia pergi tolong biar bisa pulang. Tapi yang di situ kalau misalnya cerita asli yang tadi saya sempat itu, anjingnya dia sama dianya pergi sama orang dia. Sama dianya, tapi dia berbentuk anjing yang lebih besar dibanding yang pergi tadi itu. Kan kalau untuk Swangi laki-laki kan dia bisa berubah jadi anjing. Kalau yang perempuan kucing. Biasanya kayak gitu. Cuman nggak tahu kalau misalnya dia punya tahapan ilmu lebih wow lagi atau jadi apa. Intinya dia itu bisa berubah bentuk menjadi sesuatu yang di luar nalar lah intinya. Tapi perbedaannya tadi, kalau misalnya dia laki-laki itu biasanya dia tuh sering nolong orang, tapi memang dia untuk tampilannya dia dukun seperti itu. Oke. Jadi hitam-hitam semua pakaiannya bukan berarti saya juga hitam, ini dukun ya teman-teman ya. Saya tetap praktisi butuni. Oke Mas, mungkin kesimpulan Mas. Ya, mungkin Arfan ada yang tambahkan? Tidak ada. Ada lah pasti. Tidak ada ya teman-teman. Sudah, Mas Didi? Sudah? Ada. Ya, baik teman-teman ya, seperti itu ya. Tadi kita sudah saksikan bersama untuk part 2 dari Desa KKN ya. Part 2 dari Desa KKN ya. Jadi kita juga sudah menjawab pertanyaan komentar-komentar dari teman-teman yang mungkin belum yakin atau belum merasa puas dengan di part pertama. Jadi kita sudah menjawabnya untuk part kedua ini ya. Semoga bisa memberi edukasi yang baik lah ya. Jadi seperti itu. Mungkin Mas Didi tambahkan lagi. Ya, mungkin begitu saya. Jadi saya tambahkan sedikit. Ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya ide tentang cerita apa yang bakal kita mau angkat atau kisah apa yang kita mau angkat, mungkin nanti bisa berkomentar. Dan khususnya juga teman-teman yang ada di sekitar wilayah Bau-Bau dan sekitarnya mungkin bisa memberikan kami destinasi tempat. Kalau kemarin kan memang ada destinasinya itu di Punggung Kuda. Kita juga sudah punya plan untuk ke Punggung Kuda, cuman kita terkendala dari cuaca karena kan sekarang lagi musim hujan. Karena di sana itu dia menurun, terus rada terjal juga jalannya. Jadi silakan teman-teman kalau mau kita pengen angkat kisah apa, nanti bisa berkomentar ya. Baik. Jadi seperti itu ya. Mungkin kita akhiri saja konten tema kita malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kodam. Pura.